sering terjadi itu bila mana proses hukumnya sudah terdesak, dia akan melakukan upaya-upaya perlawanan melalui penggiringan opini masyarakat yang dibangun seolah-olah ya dia sebagai korban yang dijolimi gitu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, langit memerah bro. Betul nggak sih bro, langit memerah bro? Menyala. Langit memerah, ini kayaknya ada bentuk serangan ini bro. Dari KPK ke Partai Warna Merah. Tapi kok sebenarnya yang diserang bukan partainya ya, personal sih sebenarnya. Kenapa nih kebawa-bawa nih Partai Merah nih, Partai PDI Perjuangan. Terus nih kayaknya lagu-lagu lama yang kayak gua dari waktu gua udah ngeh lah, berita-berita udah sering ngikutin berita politik. Begini terus nih, kalau misalnya ada personal yang diduga melakukan suatu tindak pidana, terus langsung warnanya ikut-ikutan bereaksi. Ini kapan selesainya sih kayak begini tuh? Itu dulu bro, nggak usah lu ngomongin yang lain bro. Ya, jadi memang ini kan Kebetulan mic lu warna merah juga bro. bisa pas gitu ya. Jadi memang kan ini kita lihat sebagai bentuk perlawanan hukum lah yang Serangan bro. bingkai dengan isu politik gitu, karena tidak bisa dipisahkan juga posisi Hasto ini walaupun dijerat secara personal oleh Undang-Undang Tipikor, posisi beliau ini di dalam partai PDIP ini posisi sekjen itu begitu strategis bro. Iya. Jadi dengan masuknya sekjen PDIP di dalam masuk dalam tahanan ditahan oleh KPK itu ya imbasnya ke partai itu sangat luar biasa. Besar lah ya. Iya, seperti itu bro. Jadi PDIP merasa terserang gitu. Lalu kemudian melakukan counter attack. Nah mungkin seperti itu bro. Tapi kan perbuatan personal kan terhadap dua sprindik itu yang kita udah sering omongin, perbuatannya kan perbuatan personal, bukan tindakan dia sebagai perbuatan personal sekjen. pada saat dia berada di posisi sekjen dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai sekjen PDIP terkait dengan PAW ini kan. Oke. Itu fungsinya sekjen untuk proses PAW ini. Di situ posisi jabatan. Jadi kaitannya ada dengan partainya, benang merahnya ada di situ. Ya, dan ada narasi-narasi tentang perlawanan terhadap rezim yang gitu-gitu. Ya tapi kenapa tadi gue sampaikan lagi, kenapa begini terus tuh lagu yang terus berulang nih. Dari tadi mungkin gue udah denger lagunya dari tahun 2010 udah satu dekade lebih begitu. Setiap petangkap personalnya selalu ini demokrasi akan mati, ini akan runtuh, langit runtuh, dan alhamdulillah tetap bertahan nih republik ini walaupun dengan segala kekurangannya dalam bidang hukum ya. Iya. Karena gini ya, kalau hukum itu kan keadilan itu biasanya terbangun oleh sebuah opini ya bro. Jadi opini masyarakat ini bisa menentukan jalannya proses hukum. Nah dalam hal ini sebagai politisi yang sering terjadi itu bila mana proses hukumnya sudah terdesak, dia akan melakukan upaya-upaya perlawanan melalui penggiringan opini masyarakat yang dibangun seolah-olah ya dia sebagai korban yang dijolimi gitu bro. Jadi di situ memang kalau kita bicara konteks hukum di dalam proses penanganan oleh KPK yaitu masyarakat awam itu sulit untuk menangkap, nggak bisa menilai sebenarnya ya. bisa menilai gitu. Jadi supaya pesannya dapat ditangkap oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah itu harus dijelaskan secara politis. Iya. Walaupun tadi ya itu penggiringan opini ya. Ini sah-sah aja apa kurang sah-sah aja nih? Sah-sah aja, itu nggak ada masalah penggiringan opini. Nah, cuma yang jangan anarkis kan? Iya, yang kedua, nah selama ini memang pada prakteknya bisa kita saksikan lah dari mulai rezim silih berganti ini memang proses penegakan hukum itu selalu diiringi dengan adanya intervensi lah ya, intervensi dari pihak kekuasaan. Karena kalau kita tarik benang merahnya ini semuanya sangat berurutan dari mulai proses pemecatan kader PDIP gitu kan,
terus lanjut status tersangka Hasto sampai sekarang proses penahanan gitu. Tapi kalau gue ngelihat sebaliknya bro, kenapa ini nggak diproses lebih awal ya karena dulu PDIP sebagai Sebagai pemenang rezim, penguasanya. pemegang rezim, Iya. ya harusnya kan alat buktinya udah tersaji Ya udahlah. dengan baik lah kan itu kan Iya. udah beberapa kali proses pemeriksaan pada tahun 2000 berapa lah itu pas pada saat Iya. 2019 itu kan 2019 2020 2019. ya kan bukannya alat bukti dia kucuk-kucuk datang ke penyidik gitu kan enggak juga kan itu udah sebenarnya udah tersajikan gitu Iya. kan. Nah itulah mungkin dengan adanya Perubahan rezim. penahanan Hasto itu berarti real perubahan rezim sudah terjadi. Ya, oke. Ini gongnya, dung. Oke, bro. Nah, ini kita ngomong hukumnya nih. Lu dengerin nggak Hasto yang sebelum KPK tuh, bro? Sebelum masuk KPK. Ini agak tegang nih mukanya dia. Dan pernyataannya. Kita saksikan dulu, bro. Sebentar, bro. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih. Nah, kan dulu lihat tuh tadi videonya. Ada yang nanya, Bapak gimana kalau Bapak ditahan? Hasto tuh jawabannya menyangkut pautkan bahwa terkait ini ya tindak pidana yang dia lakukan ya. Saya bukan pejabat negara, tidak ada bukti kerugian negara. Ini secara ini ya, secara apa namanya narasi bukan secara detail ya, tapi pada pokoknya begitulah. Terus kenapa kasus ini ditimpakan kepada saya gitu kata dia. Gimana komentar lu bro terkait dia tentang pertama obstruction of justice, yang kedua tentang gratifikasi. Emang mesti dia pejabat negara dulu atau ada kerugian negara dulu baru kena? Nah, itu dia. Ini sebagai bentuk statement menggiring opini masyarakat seakan-akan dia itu tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, jadi masyarakat umum ini menilai maknanya korupsi itu kan pejabat negara nih. Ngambil duit, nyolong duit. Ngambil duit, pejabat negara, terus ada kerugian keuangan negara. Iya. Itu kan definisi simpel ya. Iya, kan? betul. Nah, kalau dalam kasus Pak Hasto ini kan deliknya nih tindak pidana suap. Gratifikasi. Ya, kalau bicara tindak pidana suap itu kan memang tidak ada harus pejabat negara, tidak ada perlu kerugian keuangan negara. Iya. Yang dibuktikan adalah adanya penerima suap dan pemberi suap untuk meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu, gitu kan. Nah itu jadi pembuktiannya seperti itu. Jadi kalau beliau sampaikan itu tidak ada kerugian keuangan negara, bukan pejabat negara, memang betul gitu, tapi konteksnya tidak kurang tepat pas dengan pasal yang disangkakan terhadap Pak Hasto. Oh. Jadi ini teknik penggiringan opini masyarakat. Iya. Beliau politisi sekali ternyata. Politisi senior. Iya, pertanyaan gua lagi. Ini ada yang seru lagi nih kan. Kalau lu bilang ini ada yang disuap dan ada yang menerima suap dan memberikan suap untuk menjanjikan sesuatu. Tapi kan yang dijanjikan tuh belum terjadi, bro. Yaitu duduknya Harun Masiku pada saat PAW. Itu deliknya udah sempurna belum ya? Nah, ini Walaupun pidana itu tafsir. ya. Tafsir. Cuma kan Harun Masikunya jelas belum terjadi. Tapi kalau dalam konteks siapa namanya? Wahyu ya? Wahyu Setiawan itu kan udah jelas dia udah nerima suap tuh. Ya. Kalau nggak salah perkaranya memang terima suap kan. Nah berarti proses penerimaan suap itu udah sempurna lah di mata hakim yang
udah inkrah gitu. Tapi kan sebenarnya janjinya tuh belum ditepati, bro. Ini wan prestasi juga. Dipenuhi oleh Walistiawan. Walaupun wan prestasi bukan wan prestasi perdata. Kalau Iya. wan prestasi perdata nih nggak mungkin lah, karena bukan suatu sebab yang halal kan. Nah pertanyaan gue tadi tuh, ini belum duduk, walaupun uang udah dikasih gitu kan. Berarti kita sekarang masuk pembahasannya pada pokok perkara. Ya sedikit aja. Sebenarnya pertanyaanmu itu udah pernah kita bahas, kita ulas. Kita yang Bukan pertama. kalau gue yang nanya, gue udah tahu jawabannya bro. Ini sebenarnya buat pengetahuan Iya, netizen. akan mengingatkan Heeh. bagi penonton yang belum tahu Iya. itu ada di podcast kita sebelumnya, gitu kan. Podcast berapa Ya. bro? Gua lupa berapa. Ya jadi memang dalam hal ini gua yang nggak sependapat gitu ya dengan rumusan delik terkait dengan perkara ini, bahwa Wahyu Setiawan sudah menerima uang. Memang betul, kan permintaan dari si pemberi uang terhadap penerima uang itu belum terlaksana, karena yang diminta itu kan bagaimana Harun Masiku didudukan sebagai anggota DPR terpilih. Betul. Itu kan goalsnya itu kan. Iya, iya. Nah di situ belum terlaksana, jadi Iya. di situ ya gua berpendapat bahwa rumusan deliknya ini masih prematur gitu, Iya. belum sempurna. Iya. Gitu. Nah, jadi dalam kasus ini kan tetap ada sangkut pautannya dengan kasus yang sudah inkrah. Iya. Tapi kan kasus inkrah itu menyatakan bahwa Wahyu Setiawan terbukti bersalah. Iya, betul. Nah, artinya dalam pengembangan perkara Pak Hasto ini ya harus ada kaitannya antara di dalam putusan Wahyu Setiawan itu apakah ada bukti atau keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemberian suap itu berasal dari Pak Hasto sumbernya gitu. Salah satunya. Ya, salah satunya. Kalau di situ kan dalam putusan Wahyu Setiawan pemberinya Harun Masiku, gitu ya. kan. Nah, mungkin ini ditarik lagi dari Harun Masiku, ternyata dari Pak Pak Hasto, Hasto. aliran dananya gitu kan. Nah, itu harus ada di dalam Dibuktikan. putusan yang sudah inkrah. Karena ini kan judulnya pengembangan nih, Bro. Heeh. Kalau pengembangan suatu perkara, ya artinya perkara yang sekarang itu harus ada kaitan dengan perkara yang sebelumnya. Iya. Apalagi perkara yang sebelumnya sudah inkrah gitu. Ini tugas KPK lah untuk membuktikan kaitannya peran Pak Hasto dengan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Itu PR-nya KPK, Bro. Atau ini terlalu banyak baking soda bro. Jadi ngembang banget. Ya, ngembang banget. Bisa jadi ngembang banget karena ada dugaan tindak pidana baru, itu perintangan penyidikan gitu kan. Sebenarnya kan maksudnya kalau perintangan penyidikan itu hal yang berbeda toh. Ya. Tapi kan kalau yang gratifikasinya ini harusnya ada berhubungan. Ya, harus berhubungan. Berarti baking soda kebanyakan bisa jadi kan? Bisa jadi. Oke, walaupun atau dari serangkaian baru dilihat-lihat kali ya sama penyidik KPK yang baru. Oh, dalam putusannya ini ada tindak pidana orang-orang yang ikutan tindak pidana. Harus dicek itu di dalam putusannya, karena putusan Wahyu Setiawan udah inkrah. Apakah ada perannya Hasto di situ? Peran Hasto ada di dalam putusan itu. Ya berarti pengembangan ini sudah sesuai dengan putusannya Wahyu Setiawan. Iya. Nah kan gini, tadi kita kan udah lihat tuh pernyataan Pak Hasto yang tegang banget tuh sebelum dan pemeriksaan dan berapi-api, dan pemeriksaannya ini kan setelah pra peradilan. Pertanyaan gue dua, apakah pra peradilan itu tidak boleh menahan tersangka? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti itu pertama. Yang kedua, setelah dia diperiksa hari itu sebagai tersangka, kayaknya pemeriksaan pertama sebagai tersangka itu langsung ditahan. Itu kenapa tuh sebabnya? Gue udah tahu sih. Udah lah. Kenapa sih bro? Selalu ada statement gue sih nggak tahu sih sebenarnya. Kadang-kadang gini loh, orang pikir kalau orang bertanya itu nggak ngerti gitu. Ini gue hanya mengantarkan ya supaya lu jangan anggap gue nggak ngerti bro gitu. Itu udah berulang-ulang. Di setiap video pasti ada gitu kalimat. Sebenarnya gue udah tahu sih gitu. Ya udah lu jawab aja bro. Tugas lu kan ngejawab. Oke. Jawaban lu juga berulang-ulang, yang mana gue udah tahu juga. Oh, berulang-ulang pertanyaannya beda, jawabannya masa sama ya beda lah. Maksud lu kan yang jawab berulang-ulang gitu kan. Ini kelamaan gitu intronya nih. Terus lanjut. Jadi kenapa? Sorry. Boleh nggak pra peradilan itu pada saat Menahan pra peradilan orang, ini? Ya. Pra peradilan adalah upaya dari penyidik gitu kan Ya. untuk menahan tersangka. Ya.
pada proses pra-peradilan. Ya, oke, gue jawab ya. Heeh. Jadi pra-peradilan itu tidak ada hubungannya dengan penahanan tersangka. Gitu. Ya. Jadi penahanan tersangka itu kan prosesnya di dalam penyidikan, gitu. Asalkan memenuhi syarat itu yang pernah gue jelaskan, ada syarat objektif, Ya, ya. syarat subjektif. Nah, kalau syarat objektifnya ini kan sudah terpenuhi, ancaman 5 tahun ke atas. Nah, tinggal syarat subjektifnya tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya, dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Ya. Nah, itu yang harus dipenuhi dari kacamata KPK untuk melakukan penahanan terhadap Pak Hasto. Ya. Jadi kaitannya dengan pra-peradilan itu upaya untuk membatalkan status tersangka Pak Hasto. Betul. Artinya bila mana nanti pra-peradilan Pak Hasto itu dikabulkan dan dinyatakan pernyataan tidak sah, Iya. penetapan tersangka tidak sah, maka proses penahanan ini otomatis bisa gugur, bro. Dalam arti dibatalkan, ikut dibatalkan, Iya. dianulir gitu. Iya. Jadi kalau sekarang posisinya Pak Hasto dilakukan penahanan, tapi nanti endingnya pra-peradilan membatalkan proses penetapan tersangka, Pak Hasto bisa dibebaskan. Iya. Tapi tidak ada aturan atau pasal yang melarang apabila tersangka sedang melakukan upaya pra-peradilan itu tidak boleh dilakukan penahanan. Iya. Kembali lagi, penahanan itu adalah upaya dalam proses penyidikan, bagian dari proses penyidikan. Iya. Karena kalau misalnya begitu juga, misalnya boleh pra-peradilan itu ngulur waktu, nanti kita pra-peradilan. Pas baru datang kedua kali kita cabut, kita masukin lagi, akhirnya nggak jadi tuh proses ini. Berarti kan dua bangunan yang berbeda dong, dan dua proses berbeda. Pertanyaan gue yang kedua tadi, kenapa dia akhirnya ditahan? Kenapa akhirnya ditahan? Ini secara teori aja. Ya, kalau secara teori ya sudah memenuhi dua kriteria, yaitu syarat subjektifnya sudah terpenuhi, syarat objektifnya sudah terpenuhi. Kalau syarat objektif udah jelas lah, itu hitam putih ya, hitam putih dalam arti ya pasalnya yang dijerat kan ancamannya 5 tahun ke atas. Nah, mungkin yang bisa kita perdebatkan adalah syarat subjektif penyidik dalam melakukan penahanan, yaitu penyidik memandang atau mengkhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi perbuatannya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seorang tersangka ini layak untuk ditahan, bro. Dan itu syarat subjektif sekali. Subjektif sekali. Nah, ini masih bisa diuji. Iya, sebenarnya ada mekanisme pengujiannya. Tapi rata-rata orang kayak perbuatan sia-sia aja lah menguji itu, kebanyakan ya. Karena kan ini lebih pada kekhawatiran, perasaan. Iya. Itu yang tidak bisa dijelaskan. Sebentar, Bok, ini kita lihat pasca beliau ganti baju dari baju sebelum masih pakai jas, yang kedua udah dilapis oleh rompi oranye. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Nah, bro, kita kan udah dengerin tuh tadi pernyataan Pak Hasto. Kelihatannya muka beliau lebih cerah, kayaknya lega ya. Udah tahu endingnya. Akhirnya ditahan. Kelihatannya mukanya udah lebih lega gitu ya. Walaupun pahit dia ditahan. Beda tadi pas sebelum kelihatan tegang banget, berapi-api. Yang belum tahu endingnya ternyata ditahan. Dan ketika udah ganti baju, pernyataannya masih sama nih, pidato politik. Cuma ada yang menarik nih. Dia bilang untuk terakhir-terakhir sebelum dia pergi, dia bilang gini, semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka, kata dia. Waduh, betul kencang sekali dia ngomongnya tuh, sampai kaget. Merdeka, ya kan? Kita pengen tahu nih, emang ada hubungannya keluarga Pak Jokowi dengan kasus ini? Kenapa tiba-tiba di-spill sama beliau? Ya, kalau secara kasus hukum sih nggak ada hubungannya ya antara Jokowi dengan Pak Hasto. Mungkin di balik prosesnya itu ada rangkaian peristiwa yang berhubungan tuh. Itu kan kalau kita melihatnya sebagai
latar belakang dari politik antara Jokowi dengan PDIP. Kembali lagi dong ke pernyataan kita yang awal, yang pertanyaan gue yang awal. Ini berarti pernyataan tentang memeriksa keluarga Jokowi terhadap kasus spesifik kasusnya Harun Masiku dan Pak Hasto ini nggak ada sama sekali. Nggak ada, kalau kasusnya mah nggak ada. Cuma kan Karena ada, pergantian rezim. Iya, pergantian rezim dan ada dendam politik. Ya, semua orang juga kan udah tahu, paham seperti itu. Oh, Memang itu suatu bentuk luapan perasaan dari seorang tersangka, bro. Karena itu ya sah-sah aja, wajar lah. Kalau yang merasakan kan bagaimana proses penyidikan ini bisa terjadi, dikaitkan juga dengan pergantian komisioner KPK kan, begitu ketua KPK yang baru, Pak Hasto langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu benang merahnya ada ke situ. Ini bentuk perlawanan berarti. Iya, bentuk perlawanan. Bertambah lagi perlawanannya. Sekarang kan yang terbaru, Ibu Ketum Megawati sudah mengeluarkan surat kan, untuk para pejabat kepala daerah dari PDIP menunda retret di Magelang. Kan? Oh iya, ada beberapa yang ikut tetap kan, kalau nggak salah, dan ada beberapa yang ikut menunda. Update terakhir semuanya belum ada yang datang ke Magelang. Oh semuanya? Iya. Oh mantap. Ya itu jawaban atas ketersangkaannya penahanannya Sekjen PDIP. Terus ini selanjutnya apa bro? Apa yang kita tunggu nih khusus dari kasus Pak Hasto nih? Ya, kita tunggu proses pra-peradilan kan. Pra-peradilan ini kan tanggal 3 Maret bro, akan dimulai sidang perdana. Nggak datang KPK biasanya tuh? Ya mungkin di sidang kedua baru datang. Iya. Tapi kan menentukan juga untuk kelanjutan perkaranya. Kalau pra-peradilannya dikabulkan, ya hasilnya kan berbeda jalan cerita proses penyidikan. Iya. Kalau itu tidak dikabulkan, kayak kemarin ditolak atau tidak diterima. Iyalah, akan lanjut nanti kita sidang pokok perkara. Nah, tapi ini ya ada yang menarik nih dari pengajuan proses persidangan pra-peradilan yang nanti. Kenapa? Karena gini, ini kan pra-peradilan yang kedua kali. Terus sekarang statusnya Pak Hasto sudah ditahan. Nah, kalau gua lihat dari kacamata hukum dan praktik terkait dengan proses pra-peradilan ini, dalam hal ini KPK itu kan ada peluang untuk dapat memenangkan pra-peradilan secara cepat, walaupun itu secara hukum diperbolehkan, tapi secara etika dalam proses penegakan hukum itu menurut gua kurang pas. Apa itu? Yaitu untuk menggugurkan pra-peradilannya Pak Hasto dengan cara memasukkan pokok perkaranya secepat mungkin disidangkan sebelum pra-peradilan diputus. Itu kan konsekuensinya objek sengketa hilang. Pra-peradilan. Nah itu. Kalau gue sih melihatnya KPK akan ke arah situ, bro. Bukan fight di pra-peradilan. Karena menurut KPK alasan pertimbangannya pertama mungkin buang-buang waktu, kedua mereka nggak mau proses penyidikannya terhenti di tengah jalan, apalagi sekarang sudah dilakukan penahanan. Karena apabila nanti Pak Hasto dikabulkan pra-peradilannya melalui putusan pra-peradilan, ya tentunya imbasnya kan Pak Hasto bisa dibebaskan dan penyidikannya terhenti. Iya, karena pernyataan dari Ketua KPK itu salah satunya, ya ini alat buktinya kata dia udah cukup bro. Ya jadi mungkin ke arah sana. Iya ke arah sana, karena kalau ke arah sudah ada penahanan itu, penyidik artinya sudah siap untuk melakukan proses persidangan pokok perkara. Iya. Jadi kita buktikan lah nanti ya. Kalau gua rasa sih KPK akan menggugurkan proses pra-peradilannya Pak Hasto. Oh ya. Kalau kita sih masih fokusnya 70 ke pokok permasalahan tentang perkara Pak Hasto. 30%-nya kita ikutan lihat berita pemanis politiknya lah ya. Ya udah bro, ini masih dramanya masih panjang. Ya, seenggaknya masih 4-5 bulan ke depan sampai putus. Kita lihatlah bro endingnya seperti apa. Ya moga-moga terbaik buat semuanya. Thank you para penikmat hukum. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.